Halo Sobat Properti, selamat datang di konten Fasindo Group yang pertama ini. Baru nih, Fast Talk episode 1 yang kita akan membahas tema yang sangat menarik, nggak punya uang tapi bisa punya rumah. Nanti kita cari tahu tentang tema ini itu bener nggak sih, apakah ini clickbait atau enggak, nanti kita bakal punya narasumber yang kece badai dari Fasindo Group. Sekarang kita panggil ke sini narasumber kita yang ganteng banget. Halo Bang Agil, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Ari. Oke. Agil Sastro Prawiryo ya? Betul. Oke. Ini Bang Agil di Fasindo ini sebagai apa nih kira-kira? Saya sebagai Head Marketing. Head Marketing Iya, di dari Fasindo. Departemen Sales and Marketing. Oke. Head Marketing dari Departemen Sales and Marketing. Betul. Itu tadi. Nah, karena kita bakal bahas tentang tema nggak punya uang tapi bisa punya rumah, sebelumnya aku boleh tanya nggak nih sedikit tentang Bang Agil ini? Betul. Oke, Bang Agil sudah berapa lama di Fasindo? Terus sebelum kerja di Fasindo itu Bang Agil sempat di properti lain atau bagaimana? Mungkin bisa dijelasin sama sobat properti yang ada di rumah. Gini teman-teman, selamat malam. Saya kebetulan di Semarang baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Langsung ke Fasindo. Sebelumnya saya dari Jakarta, Mas Ari. Dari Jakarta saya sudah bekerja di bidang properti juga. Saya sebelumnya bekerja di Jasa Properti. Oke. Jasa Properti itu bergerak di bidang properti. Kita sudah saya selama 12 tahun. Kita jualan belajar, saya dari bawah ya jualan, dari sales belajar sampai sekarang saya di Semarang. Di Fasindo itu cukup besar, proyek kita cukup banyak, dan Fasindo itu sudah berpengalaman sudah lebih dari 32 tahun. 32 tahun ya Fasindo Ya, Group ini sendiri? 32 tahun itu bukan waktu yang pendek untuk developer bertahan. Oke. Jadi untuk daya juangnya, daya tahannya dia cukup luar biasa. Sampai di masa pandemik ini pun kita tidak goyah. Malah kita buka beberapa proyek baru di Semarang dan sekitarnya. Oke, untuk proyeknya Fasindo nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Nanti ada sesinya sendiri tentang Fasindo. Nah ini tadi Bang Agil dari Jakarta ya. Kira-kira berapa lama Bang Agil di Jakarta itu di JSE Property ya? Di Jasa Property saya 12 tahun. 12 tahun, oke. Berarti Bang Agil sekarang umurnya berapa? 17 tahun? Saya 11,5 tahun. 11,5 tahun. Setengahnya kemana ini? 12 tahun di Properti Jakarta, lalu pindah ke Fasindo di bagian marketing, itu berapa tahun? Di sini saya sudah 5 tahun. Di sini sudah 5 tahun, berarti sudah 17 tahun di bidang properti ya? 19 tahun kurang lebih. 19 tahun, waduh tambah-tambahan saya gimana nih? Betul, yang 2 tahun lagi saya tak di tempat lain. 2 tahun lagi di tempat lain itu catat, Mas Indo. Oke. 19 tahun di properti. Terus aku penasaran sih, kenapa Bang Agil ini pindah dari Jakarta yang di sana itu apakah lahannya habis, propertinya udah nggak jualan lagi, terus pindah ke Semarang atau bagaimana? Betul, di Semarang itu pasarnya bagus kan? Pasarnya bagus di Semarang. Pasarnya bagus, kita untuk perumahan kelas menengah ke atas, kita cukup mudah jualannya. Mudah jualannya. Gitu. Di Jakarta kita sudah terlalu ke pinggir. Jadi di Jakarta untuk jualan rumah menengah itu kita sudah tidak ada di Jakarta. Jadi kita sudah terlalu jauh ke pinggir-pinggir Jakarta. Pinggir Jakarta ya. Betul. Jadi sekarang kita kalau di Semarang itu menurut saya itu Fasindo itu lagi bagus-bagusnya. Lagi bagus-bagusnya. Betul. Kenapa ini lagi bagus-bagusnya? Karena penjualan kita selalu stabil. Selalu stabil. Oke, ini udah mulai bahas tentang Fasindo. Mungkin aku tadi bisa garis bawain, Fasindo itu sudah 32 tahun ya. Betul. Di properti. Semarang apa ada luar kota juga Fasindo? Ada, kita ada di Bali, di Ketewal Bali, kita ada di Jakarta, Jakarta, ada di Cibinong, ada di Salatiga, banyak kita Mas. Bandungan ada Bang? Bandungan kita villa ada. Buka karaoke? Bukan. Bukan. Bukan ya, villa ya. Oh, berarti Fasindo itu enggak kita ada villa di Bandungan. Oh, ada villa juga di Celowok. Oke. Berarti enggak cuma di Semarang ya. Setahu saya cuma di Semarang. Ternyata ini ada di beberapa kota besar juga ya. Betul. Nah, kalau tadi Bang Agil sudah sempat bahas, ternyata Fasindo itu banyak proyeknya dan untuk kelas menengah ke atas Fasindo itu layak dipilih. Mungkin bisa ceritain nggak sedikit tentang proyeknya Fasindo yang sekarang masih hot-hotnya?
Ada nggak? Kita ada Pandawa Residen namanya. Pandawa Residen? Iya, letaknya di Mijen. Kebetulan ini kita di kantor pemasarannya. Oh, ini kita di Mijen loh, Bang. Betul, kita di Mijen di kantor pemasarannya. Oke. Itu kita sudah 140 unitan. Gitu, 140 unit terjual apa terbangun? Terjual. 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 Dari 130. Dari berapa? Nanti rencananya di sini akan ada lebih dari 300. Sengaja ini. Dari 300 terjual 140 ya? Betul, nanti tapi kita akan ada beberapa tahap. Mungkin bisa sampai 500 unitan kita untuk unit di sini. Nah, tadi Bang Agil sudah sedikit jelasin ya, mungkin proyek Fasindo itu yang lagi hot, salah satunya ini di Pandawa Property, tempat kita take malam hari ini. Betul. Nah, kira-kira nih Bang Agil, Pandawa Residen di Mijen itu kita menjual berapa unit, terus masih tersedia berapa unit, mungkin bisa dijelasin ke Sobat Properti nih yang lagi mantengin YouTube kita. Betul, untuk Sobat Properti yang masih pencari rumah, kita masih banyak unit-unitnya di sini. Kita masih ada beberapa, kita ada varian unitnya juga dari tipe 33, tipe 43, tipe 48. Ini ya brosurnya ini ya Bang ya, Pandawa Residen Mijen. Betul. Tipe berapa tadi? Tipe 33, kita ada tipe 33 dengan luas tanah 120, kita ada tipe 43 luas tanah 120, dan tipe 48 luas tanah 120. Keunggulan di Semarang Barat adalah luas tanahnya kita tuh 120. Jadi kalau misalkan kita nanti punya anak, mau tambah kamar, segala macam, kita tuh bisa banget untuk menambah kamar di luasan tanah 120. Dan salah satu kelebihannya kami, untuk tipe 43 dan tipe 48, kita ada free design. Free design. Jadi buat teman-teman yang fresh home, baru mau punya rumah, misalkan itu bisa. Dan biasanya orang-orang anak-anak muda sekarang kan idealis. Mereka punya gambaran rumahnya masing-masing. Yang tidak standar, cuma kamar mandi. Itu bisa datang ke kita, bisa konsultasi ke kita bisa coba. Untuk dalamnya kita bisa coba bantu custom ya? Betul. Oke. Jadi ini buat pasangan muda, kesempatan bagus buat kalian untuk beli rumah di Pandawa Mijen. Selain bisa desain dalam rumahnya yang tadi sudah dijelasin sama Bang Agil, tanahnya juga luas 120 dan ini istilah propertinya rumah tumbuh. Jadi nanti kalau kalian sudah dibangun, terus kalian pengen nambah kamar atau sebagai macam gitu, bisa dibangun lagi di situ ya. Betul. Bang Agil. Oke, itu tadi dari Pandawa Residen Mijen. Tadi kaflingnya berapa? Bang Agil, kita masih ada 300 sampai 500 unitan rencananya. Masih ada 300 sampai 500 unit. Tapi sekarang sudah terjual kita 140 unit. 140 unit dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. Betul. 1 tahun ini, Bang. 1 tahun di masa pandemi. Nah, ini di masa pandemi. Nanti kita bakal bahas di masa pandemi ini lagi ya. Tapi mungkin ada proyek lain yang pengen dipromosin ke Sobat Properti yang ada di rumah. Sobat Properti kita ada klaster premium kita namanya Balai Tentrem. Balai Tentrem. Betul. Apakah di Mijen juga? Tidak, dia ada di daerah Ketilang. Oh, Ketilang itu dekat RSUD Ketilang, dekat Tulus Harapan sekolah. Lokasinya strategis. Nanti akan ada Simpang 5 kedua di Semarang, akan ada daerah sana. Dengan harga terjangkau, dengan fasilitas yang pasti lebih memukau. Oke. Ini buat Sobat Properti yang ada di rumah, karena Fasindo itu punya banyak pilihan. Kalau kita di Semarang Barat, mungkin kita bisa berkunjung ke Pandawa Residen Mijen. Nanti alamatnya aku kasih deh. Di bawah sini ada alamatnya, ada nomor marketingnya juga. Dan buat Sobat Properti yang ada di Semarang Timur, mungkin bisa ke proyeknya Fasindo Group yang ada di daerah Ketilang. Betul. Nah itu tadi. Kalau misal nih, harganya, kalau kita tadi sudah bicara kaflingnya, terus luasnya, apakah harga di Fasindo Group ini cukup terjangkau untuk kita yang benar-benar belum punya rumah? Apa bagaimana kira-kira? Nanti saya punya trik gitunya di Fasindo, dan itu kayaknya cuma ada di Fasindo. Oke. Nanti kita bakal kupas tentang trik gitunya. Dan hari ini kita juga bahas tema nih. Ternyata Bang, kita punya tema, nggak punya uang tapi bisa punya rumah, cari kami. Itu temanya. Kenapa ini temanya seperti ini, Bang? Apakah orang yang nggak punya uang tuh ya kan kita nggak bisa punya rumah? Kenapa di Fasindo Group ini bisa punya rumah? Oh, jelas. Kalau tempat kita bisa. Bisanya seperti ini, teman-teman.
teman-teman properti, sahabat properti, bahwa kalau di kita coba bisa fasilitasi teman-teman buat yang tidak punya uang muka, Oh, tidak punya tabungan. Biasanya kalau orang mau beli rumah itu menabung dulu. Nabung dulu. Dan kalau nabung dulu nanti harga rumahnya pasti jadi mahal. Misalkan kita nabung 3 tahun untuk uang muka. Harga misalkan 3 tahun itu bisa naik sekitar 100 juta sampai 150 juta. Jadi kalau di kita enggak. Di kita bisa fasilitasi untuk mencicil uang mukanya rendah. Betul. Dan misalkan teman-teman, kenapa sih kok nggak punya uang bisa punya rumah? Ya kan nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Kalau di kita mungkin. Oh, kalau di Fasindo Group Iya, mungkin. betul. Maksudnya kita nggak punya uang muka, tidak punya uang untuk biaya proses KPR. Uang muka itu kan biasanya 10%. Kalau harganya 400 juta, berarti minimal 40 juta. 40 juta, ya. Dan biasanya biaya proses KPR-nya itu bisa sampai 20 sampai 30 juta. Jadi minimal mereka punya uang itu 60 jutaan ya? Betul, 60 jutaan. Okay. Nah, buat kita nggak perlu mereka punya uang 60 juta, cuma 3,5 juta aja per bulan. Kasih ke kita siapin rumahnya. Oke. Berarti ini bukan isapan jempol ya, Sobat Properti ya. Dari rumah seperti DP 0% mungkin itu nggak seperti itu. Betul sekali, tapi ini kata-kata nggak punya uang tapi bisa punya rumah, ini bener-bener bisa ada di Fasindo Group. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Bang Agil, ternyata ini nggak punya uang itu dalam artian nggak punya uang buat bayar DP ya, Betul. Bang Agil? Bayar DP, bayar biaya proses KPR mungkin, PPN, BPHTB, dan lain-lain kita sudah include. Oke. Nggak punya uang buat bayar DP, ternyata itu bisa dicicil di Fasindo Group ini. Oke. Ternyata dari tadi aku nggak nawarin Bang Agil minum nih, Bang. Maaf ya, sambil diminum nih Bang Agil. Ini kita sediain minuman khas Semarang, Bang, kopi hitam. Iya, siap. Nah, mungkin bisa minum dulu, Bang. Ini kan kita di masa pandemi ya, apalagi akhir-akhir ini itu angka COVID-nya itu semakin naik. Nah, padahal tadi di Pandawa Residen Mijen itu sudah terjual 140 unit dalam 1 tahun ini. Dan berarti itu 140 unit itu terjualnya di masa pandemi dong? Betul. Nah, ini pertanyaannya ada hubungannya sama itu. Apakah di posisi pandemi ini ekonominya belum pulih 100%, kenapa orang tetap bisa beli rumah? Atau responnya seperti apa? Kira-kira apakah daya belinya masyarakat terhadap rumah itu menurun atau stabil atau malah makin butuh orang tuh akan rumah di masa pandemi ini? Betul. Sebetulnya gini Mas Ari, kalau untuk di masa pandemi, kita tuh memang ada yang pernah di awal-awal kita menurun. Mungkin karena orang banyak yang kaget, banyak ketakutan, kebijakan-kebijakan ekonominya juga kurang support sama bidang properti. Tapi sudah tidak sekarang. Jadi ketika itu kita coba kita coba ambil chance-nya, ambil kesempatannya, ambil peluangnya bahwa di semakin orang ini kita coba tawaran kenyamanan berinvestasi seperti apa. Jadi intinya kan kemarin-kemarin itu banyak orang takut simpan uang di bank lah segala macam. Nah, kita coba tawarin nih kalau di kita ini nyaman nih, investasinya nyaman, perumahannya jelas dan lain-lain. Tapi intinya di masa pandemik ini kita cukup maksimal. Kita cukup maksimal, jualannya kita cukup bagus, dan menurut saya yang paling utama adalah mereka percaya. Karena banyak di luar sana developer-developer yang goyang kena imbas pandemi. Oke. Berarti yang penting konsumen itu punya kenyamanan. Betul. Dengan developer yang dia pilih, dan developernya ini juga harus jelas di masa pandemi. Jangan milih developer yang seumur jagung ya. Mungkin baru 2 tahun terus diterpa pandemi mereka goyah dan proyeknya itu mangkrak, kan banyak yang gitu ya. Betul sekali, Mas Ari. Dan yang penting kalian percaya sama developer yang kalian pilih. Jadi ini tadi pertanyaannya, penjualannya stabil, menurun atau naik atau bagaimana? Kita cenderung meningkat. Cenderung meningkat ya. Wah, keren nih Fasindo Properti ini. Terima kasih. Tangan dong buat Fasindo Properti, penjualannya meningkat di masa pandemi. Betul sekali. Itu keynote-nya. Nah, tadi Bang Agil juga sedikit menyinggung tentang developer yang jelas, developer yang terpercaya. Nah, itu ada hubungannya dengan pertanyaan saya setelah ini. Baik, Mas. Apakah ada nih Bang Agil di luar sana
kalau Fasindo Group menyebut dirinya itu developer yang jelas, apakah di luar sana ada developer yang tidak jelas, dan jelas atau tidak jelas itu tolak ukurnya seperti apa? Betul. Yang pertama kira-kira? adalah kita terregistrasi. Kita terregistrasi oleh RE. Kita lah anggota RE Estate Indonesia. Itu yang paling penting satu. Yang kedua, sebetulnya kita lihat rekam jejaknya. Yang kedua rekam jejak. Rekam jejak itu penting karena seberapa banyak sih, seberapa besar sih proyek-proyek perumahannya. Misalkan begini, kalau untuk satu proyek terus dia akan terkena imbas perekonomian ya biasanya memang kurang kuat. Tapi kalau Fasindo Property kan di masa pandemik saja kita buka 4 proyek baru. Project. Yang sudah berjalan sudah 3 proyek baru yang kita sudah berjalan. Ada di Pandawa Residen, ada di Balai Tentrem yang di Ketilang, dan kita ada di Permata Garden Mangunharjo 2. Permata Garden Mangunharjo 2 itu juga konsepnya akan seperti di Pandawa Residen. Dia untuk menengah itu cukup nyaman. Konsep aku bilang nggak bisa punya uang, nggak punya uang tapi bisa punya rumah. Saya tegaskan lagi, nggak punya uang tapi bisa punya rumah, itu menurut saya itu bisa sekali kita arahin untuk punya rumah di Pandawa Residen atau di Permata Garden Mangunharjo 2 nanti. Oke. Nah, ini pertanyaan dari teman-teman di rumah, Bang Agil. Yes, Sudah siap ya untuk menjawabnya ya? Siap. Oke. Jadi teman-teman di rumah ini bertanya, kenapa sih harus memilih rumah di Pandawa Residen Mijen? Terus spesifikasi apa yang ditawarin? Terus keunggulan apa juga yang ditawarkan kepada konsumen ini? Pertama adalah satu, kita jualan rumah. Rumah itu keluarga, Mas. Rumah itu keluarga. Betul. Jadi yang kita tawarkan adalah hunian yang nyaman untuk keluarga dan ramah untuk anak. Kenapa ramah untuk anak? Karena kita menyiapkan ruang-ruang terbuka untuk bermain. Ruang-ruang terbuka yang membuat anak lebih nyaman dan aman bermain. Intinya kita bisa melihat anak-anak kita bermain dengan suasana yang sejuk, udara yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tingkat investasi yang sangat tinggi untuk di daerah Mijen sini. Karena akan ada, sebentar lagi akan terbangun mall, akan ada ring road untuk Mangkang Ungaran, dan nilai investasinya pasti baik. Kalau menurut saya melihatnya seperti di Jakarta. Jakarta kita ada Bintaro. Kenapa ada Bintaro? Karena ada BSD. Mudah-mudahan, dan saya melihatnya seperti Mijen, Ngalian dan sekitarnya itu akan seperti itu, Mas. Akan punya value yang lebih. Karena yang pertama tingkat investasinya akan sangat bagus di sini. Dibarengi dengan ketentuan luas tanah yang menurut saya cukup baik untuk di Semarang Barat. Oke. Nah itu Sobat Properti, episode pertama dari Fast Talk yang kali ini membahas tema nggak punya uang tapi bisa punya rumah. Selamat malam dan sampai jumpa di episode selanjutnya.